Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Napoleon Ngayani di kelas 21 absen 22. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas-tugas yang telah Bu Ika berikan kepada kami dalam bab 2 ini. Pada minggu pertama yaitu diberikan tugas perbedaan antara negara demokrasi dan negara otoriter. Perbedaannya yaitu antara lain kekuasaan tinggi di tangan rakyat pada negara demokrasi, sedangkan pada negara otoriter kekuasaan tertinggi ada pada pihak penguasa. Yang kedua yaitu pada negara demokrasi adanya kebebasan pers dan media, sedangkan negara otoriter tidak adanya kebebasan untuk pers dan media. Yang ketiga yaitu pada negara demokrasi adanya pembagian kekuasaan di lembaga tertentu, sedangkan pada negara otoriter tidak ada pembagian kekuasaan. Yang keempat yaitu pada negara demokrasi ada banyak perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh politik. Sedangkan pada negara otoriter penguasa menentang adanya perbedaan dan keanekaragaman. Yang kelima yaitu negara demokrasi berlandasan konstitusional, sedangkan negara otoriter tidak berlandasan konstitusional. Yang keenam yaitu negara demokrasi sangat menjunjung tinggi HAM, sedangkan negara otoriter tidak adanya jaminan HAM. Tugas minggu kedua yaitu adanya tabel. Dalam tabel ini dijelaskan untuk periode 1945 sampai 1949 notasi kekuasaan berdasarkan UUD 1945 yaitu bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya yaitu republik, dan sistem pemerintahnya presidensial. Pemilihan umumnya yaitu partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya yaitu masyarakat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Dalam periode 1949 sampai 1959, notasi kekuasaannya yaitu bentuk negara Indonesia yaitu serikat, sistem pemerintahnya yaitu parlementer, demokrasinya yaitu liberal, dan bentuk negaranya yaitu serikat. Pemilunya diselenggarakan dengan sistem proporsional. Dan pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya yaitu haknya tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua warga negaranya tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Dalam periode 1959 sampai 1965 berlakunya kembali UUD 1945 dan demokrasi terpimpin dan terbatasnya peran partai politik. Yang kedua yaitu pemilihan umumnya, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10, dan pada demokrasi terpimpin tidak dilakukan pemilihan umum. Yang ketiga yaitu pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya sangat lemah. Pada periode 1965 sampai 1998 notasi kekuasaannya yaitu demokrasi Pancasila, dan pemilu dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992 dan 1997, dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konseksian. Pemilunya yaitu dilakukan dengan rakyat, sehingga rakyat bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokrasi dan stabil. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara yaitu banyaknya pelanggaran HAM pada masa Orde Baru juga terjadi diskriminatif terhadap etnis tertentu. Dalam periode 1998 sampai dengan sekarang ini, notasi kekuasaannya yaitu dilaksanakan amandemen UUD 1945, terutama dengan 4 tahap. Pemilu pertama masa reformasi 7 Juni 1999 dengan 44 partai politik. Pemilihan umumnya yaitu terjadinya liberalisasi di segala aspek kehidupan dan bangsa dan bernegara. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara yaitu sudah terjamin dengan baik, sehingga kebebasan berpendapat dan bermusyawarah dan sebagainya sudah dilaksanakan dengan baik. Tugas minggu kedua selanjutnya yaitu adalah meringkas halaman 42 sampai dengan 44. Di sini menurut saya ada klasifikasi demokrasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan titik pengertiannya dibagi menjadi 3. Ada demokrasi formal, material, dan demokrasi gabungan. Selanjutnya berdasarkan ideologi dibagi menjadi 2. Ada demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Selanjutnya berdasarkan proses penyaluran
kehendak rakyat dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip demokrasi, antara lain yaitu adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Dan yang ketiga, menjamin tegaknya keadilan. Pada tugas minggu ketiga yaitu adanya kita disuruh untuk menganalisis demokrasi Indonesia dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu berdasarkan aspek persamaan di muka hukum. Menurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum mengatur bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan rakyatnya. Semua rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang kedua yaitu berdasarkan aspek partisipasi dalam pembuatan keputusan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia. Aspirasi dan kemauan rakyat Indonesia sudah cukup diperhatikan oleh para pembuat kebijakan. Namun dalam beberapa peristiwa, para pembuat kebijakan kurang memperhatikan aspirasi rakyat. Misalnya kasus yang baru saat ini terjadi yaitu penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sangat menyusahkan para rakyat kecil yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada berdasarkan aspek pendapatan secara adil, yaitu semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah sudah memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah, sehingga distribusi pendapatan yang adil di Indonesia sudah cukup baik. Yang ketiga yaitu berdasarkan aspek kebebasan yang bertanggung jawab. Indonesia sudah memberikan kebebasan yang bertanggung jawab dan sudah sangat terpenuhi oleh pemerintahnya, yaitu kebebasan beragama, mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.